Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Syukril Khair, CGP angkatan 11 dari SDIT Kurata Ayun Curug akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif bersama fasilitator Ibu Kamila Harahap dan pengajar praktik Ibu Dedep Devisa Santori. Pada tahapan persiapan, guru-guru masuki ruangan diseminasi sambil mengisi daftar hadir dan menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk siap memulai acara. Pada tahapan pelaksanaan, dimulai dengan pembukaan, selanjutnya kata sambutan dari perwakilan guru, dan dilanjutkan penyampaian diseminasi oleh CGP Angkatan 11. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Kurata Ayun Curug, yang sama-sama kita hormati seluruh guru SDIT Kurata Ayun Curug yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat menghadiri acara seminar dari CGP Angkatan 11 oleh Bapak Syukril Khair MPD. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Habibina wa Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang kita rasakan pada saat ini. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Guru SDIT Kurata Ayun kepada Bapak Andi Junaidi, kepada kami persilakan. Mohon maaf kepada Ibu Riri SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Syukril Khair MPD sebagai calon guru penggerak, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah SDIT Kurata Ayun Curug. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di SDIT Kurata Ayun Curug dalam rangka acara yang bertemakan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif SDIT Kurata Ayun Curug. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita bersyafat kita dapat mendapat syafaatnya
Syukril Khair MPD. Pentingnya tema ini diselenggarakan untuk memotivasi seluruh warga sekolah, baik itu dari pendidik maupun peserta didik, ya, untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, khususnya di SDIT Purwata Ayu Curug ini. Harapan saya dengan kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif, ya, kepada kita semuanya, baik itu pendidik maupun peserta didik, ya, dan lingkungan sekolah. Hal ini akan sesuai dengan moto guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebuah prestasi juga bagi sekolah kita. Di tahun ini kita sudah ada calon guru penggerak, ya, untuk dapat memajukan sekolah kita ini, kemudian dapat mengembangkan lagi sesuai dengan visi misi sekolah dan profil Pancasila. Harapan kedepannya juga untuk Ustadz dan Ustazah yang ada di SDIT Purwata Ayu ini, semoga di tahun-tahun ke depannya kita akan melahirkan kembali calon guru penggerak. Ini juga menjadikan sebagai motivasi bagi kita semua, ya, Ustadz dan Ustazah kedepannya, apabila nanti diberikan kesempatan juga untuk mencalon jadi calon guru penggerak. Nah, jadi menjadi guru penggerak ini memiliki dampak yang begitu positif, ya, untuk sekolah, ya, baik dari gurunya maupun peserta didiknya dan kemampuan atau potensi diri yang ada dalam diri peserta, dalam diri pendidik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada hari ini Ustaz Syukril Khair MPD sebagai pemateri kita yang akan menyampaikan langsung tema kita, yaitu diseminasi budaya positif SDIT Purwata Ayu Curug. Semoga kegiatan ini nantinya berjalan dengan lancar dan diikuti dengan baik oleh Ustadz dan Ustazah. Semoga juga kita mendapatkan ilmu dan tambahan wawasan dari kegiatan kita pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, demikian kita buka saja acara kita pada hari ini. Aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif SDIT Purwata Ayu Curug dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Dewi Purwamesari SPD yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya penyampaian materi yang bertemakan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif di SDIT Purwata Ayu Curug yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Ustadz Syukril Khair MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diseminasi budaya positif. Nah, jadi salawat salam adalah kita kirimkan kepada Nabi kita Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dapat menjalankan sunnahnya hingga hari akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz dan Ustazah yang ana hormati, adapun kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi. Sudah tahu apa diseminasi artinya itu? Sudah ada yang tahu? Belum. Ya, jadi kami juga baru tahu. Jadi diseminasi di sini artinya adalah penyampaian, penginformasian kembali, sosialisasi tentang budaya positif. Jadi bisa saja diseminasi berhubungan dengan materi yang lain. Tapi untuk tutup bab ini kami untuk mengkomunikasikan, menginformasikan tentang budaya positif. Oke, baik, langsung saja. Jadi diseminasi budaya positif ini adalah merupakan paparan mengenai budaya positif yang terdapat pada modul 1.4 dan sebagai penjelasan ilmu dari CGP yang diterima dalam satu modul ini terdapat 4 materi. Kemudian pada seluruh warga sekolah dengan tujuan pemahaman mengenai budaya positif dapat dipahami dan diterapkan di sekolah kita. Jadi di sini ada tujuannya dari kegiatan kita hari ini. Semua warga sekolah dapat menerima ilmu yang sama yang kami terima dalam pendidikan kami sama 21.4 ini, yaitu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, bagaimana kita mensosialisasi budaya positif di sekolah, dan bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Baik, kemudian pembahasan positif ini ada 8 yang kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma kontrol. Selanjutnya disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian keyakinan kelas. Lanjutkan. Kemudian ada hukum dan konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, kita tanya mati. Jadi setiap pembelajaran kita harus memberikan informasi kepada murid-murid kita. Betul ya, Ustaz? Betul ya. Jadi salah satu pertanyaan mati itu biar kita mengajak anak-anak kita, biar memahami konsep yang akan kita pelajari. Tujuan sudah disampaikan, tujuan pembelajaran hari ini apa. Kemudian kita sebelum masuk ke materi inti, kita tanyakan dulu pertanyaan mati. Ini untuk ustaz-ustazah semuanya. Tolong sampaikan pendapatnya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, ini silakan Ustaz atau Ustazah menyampaikan pendapatnya. Kira-kira pentingnya apa sih menciptakan budaya positif atau lingkungan positif di sekolah ini? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnama Sari. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Jadi pentingnya untuk menciptakan suasana positif ini yang pertama demi kenyamanan belajar peserta didik. Dengan adanya lingkungan yang positif, baik itu dari teman, tempat maupun media pembelajaran, itu akan memberikan kenyamanan pada anak. Jadi anak akan selalu merindukan untuk datang ke sekolah. Terima kasih. Syukron, terima kasih banyak Ustazah Dewi telah menyampaikan pendapatnya pentingnya lingkungan positif yang di sekolah. Kita tarik benang merahnya tadi adalah menciptakan suasananya nyaman selama di sekolah, sehingga kita guru nyaman di sekolah, kita datang bersemangat datang ke sekolah. Begitu juga dengan anak-anak dari pagi dia berangkat sekolah dengan semangat, sehingga di sekolah dia merasa nyaman. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang ini ada lagi kita praktek sedikit tentang materi yang kita sampaikan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nanti kita ada 2 orang, ada yang disebutnya A. Tugas Anda adalah mengembangkan
PSDIP. Oke, boleh ke depan saudara. Siapa yang menjadi yang menempatkan tangan pertama? Siapa? Oke, saudara Suci. Ya, berarti ya. Oke, ada yang buka Pak, yang Pak dari Suci duluan ya. Tapi saudara Yuli tugasnya membujuk. Ya, membujuk. Bagaimana saudara Suci ini mau membukakan tangannya? Kita action. Apa yang ditangan? Boleh nggak dibuka sebentar? Dibuka saja. Dikit aja. Cepatlah. Cepatlah. Nggak boleh rahasia. Rahasia tuh nggak boleh. Rahasia. Nggak boleh. Rahasia tuh privasi orang. Cepat nggak? Tidak. Nanti saya kasih kamu. Tidak suka itu. 50.000. Cepat buka. 100.000. Loh, 100.000 cuma sekadar buka. Coba pikir saya. Buka. Cepat. Buka. Jadi setiap berhasil ya. Kalau ini nggak boleh. 200.000. Masih berusaha. Masih berusaha. Iya betul. Dia dia duluan. Oke, kita coba. Ternyata tidak berhasil. Ya, coba Pak. Bukan aku saudara Yuli. Nah ini hanya eksperimen ya, nggak mesti harus berhasil, nggak perlu. Oh nanti targetnya nih sesuai harus buka tangan, nggak mesti. Kita hanya uji namanya eksperimen sosial ya. Bagaimana ini terjadi. Oke baik, di sini apa yang Ustaz dapatkan dari praktek pada teman kita tadi? Ada yang bisa ngasih ke pendapatnya? Apa sih bisa kita ambil dari hasil apa tadi ya? Praktek kan membujuk untuk membuka kepala tangan tadi. Kira-kira apa sih yang kita dapat di sini? Oke, boleh siapa ya? Coba ada? Ustaz Adi coba. Jadi dari pada praktek yang dilakukan oleh Ustaz Jalil dan Suci tadi, bagaimana siswa yang bertugas menjadi seseorang yang bertugas jadi angkatan itu memaksa untuk sekuat tenaga membuka atau mengetahui isi apa yang di tangan dari si B tadi, dan si B juga berusaha sekuat tenaga untuk tidak terintimidasi atau tidak terbujuk atau tidak tergoda untuk memberitahukan isi yang ada di tangan tadi. Jadi yang kita berarti dari sini tadi berarti bahwa yang kita tadi teguh pendiriannya untuk tidak memberitahukan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain, untuk menjaga kerahasiaan. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Ustaz tadi menyampaikan hasil pengamatan dari praktek tadi. Ini sebenarnya adalah materi tentang bagaimana kita bisa mengontrol orang lain, ya, mengontrol orang lain. Di situ tadi Ustazah Yuli mencoba mengontrol Ustazah Suci. Tadi kita lihat apa saja dia gunakan untuk dia pakai. Bujukan ada ya, bujukan ada tadi dengan lomba lembut. Berhasil? Tidak. Ada paksaan tadi ya. Agak emosi tadi ya, agak emosi. Malah berhasil juga? Tidak. Terus dengan ini. Nah, dia keluar tadi. Mulai dari yang jumlah terkecil sampai jumlah terbesar yang mampu. Berhasilkah? Tidak juga. Nah, ini artinya bagaimana posisi kita sebagai pengontrol atau kontrol. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah ini dia, perubahan paradigma baru dalam membangun budaya positif. Jadi sedang kita dalam membangun budaya positif itu di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan
Ki Hajar Dewantara. Apa filosofi yang dia disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Setiap pendidik itu harus menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tidak ada unsur di sana anak-anak itu harus mengikuti apa kehendak gurunya lagi. Jadi murid-murid itu harus dituntut sesuai kodratnya. Kodratnya bagaimana sesuai anak tersebut? Guru harus berpikir bagaimana dia memberikan materi terhadap anak itu dengan kondisi kebutuhan yang setiap anak miliki sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan kita lagi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ingat di awalnya tadi, dalam mengibaratkan itu seperti halnya petani lagi tanaman di kebunnya. Apakah setiap tanaman di kebun itu tanamannya itu sama semua? Beda-beda ya. Ada nanam cabai, ada tomat, ada nanam sayur-sayuran sebagainya. Apakah petani itu sama semua perlakuan dengan semua tanaman? Berbeda-beda juga. Itulah sebaiknya seorang guru atau pendidik. Jadi setiap A 1 sampai Z anak yang di kelas itu perlakuan tidak boleh sama. Itu kita sebut waktu pertama kita belajar namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi target akhir dari pembelajaran sesuai dengan Sisdiknas adalah setiap pendidik atau setiap anak harus memiliki salah satu minimal mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, ini dia miskonsepsi. Artinya yang selama ini kita salah kaprah gitu, mengenai tentang kontrol. Yang pertama, satu, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Nah, selama kita pikir bahwa guru kita itu sebagai guru mengontrol siswa, ternyata salah. Siswa memiliki kemerdekaan masing-masing. Kita tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa. Bagaimana kalau kita perintahkan anak tersebut melakukan apa, itu kontrol kita berhasil mengontrol anak? Tidak. Dia merdeka, dia menginginkan sendiri, dia ingin melakukan sendiri. Tidak ada kontrol sama sekali dari orang lain. Artinya anak itu kalau kita ambil sampai kena diambilnya atau diambilnya itu murni karena kemerdekaan anak itu sendiri, dari kontrol diri anak itu sendiri. Jadi guru tidak bisa mengontrol anak tersebut. Dia mau apa, dia mau. Dia mau mengontrol dirinya, mau sadar bahwa itu adalah keyakinan sekolah. Oh, ternyata sampah harus dibersihkan. Dia menginginkan dia sendiri, tidak ada kontrol dari orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini maksudnya di sini potensi seperti bujukan tadi itu. Jadi penguatan positif kita lemah lembut menyampaikan kepada anak atau seseorang itu hanya bersifat sementara saja. Kadang anak tersebut itu kita kasih tahu dengan penguatan positif dan menunjukkan anak itu nurut, tapi itu mungkin hanya beberapa saat itu saja dia. Kadang di lain waktu dia akan tergantung dengan apa yang kita sampaikan. Bahkan dia mungkin terikat dalam satu perkataan yang dia dengar. Dan orang lain menyampaikan itu dia tidak akan terima lagi. Jadi mungkin pertama dia tidak menerima, yang kedua dia akan tergantungan terhadap yang apa diberikan tadi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita temui dalam kita menghadapi murid, membuat anak merasa bersalah. Nah kan, tadi gimana nih rasanya? Ini kan, jadi yang kita bagaimana? Kita semaksimal mungkin membuat anak merasa bersalah dengan kegiatan yang dia lakukan. Ternyata itu ilusi. Kita membuat merasa anak itu tidak bisa, dia akan mengulang lagi. Dia akan membuat lagi kegiatan yang sama karena berefek salah itu hanya malah mendahulukan dirinya, merendahkan dirinya bahwa saya ini orang seperti ini. Jadi menjudge dirinya bahwa saya ini orang bersalah, orang yang gagal. Jadi sampai ke depan itu ya nanti ya saya sudah tercap sebagai orang seperti ini ya gitu.
masuk ke disiplin positif. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Jadi anak-anak itu kita sepakat bahwa setiap anak bisa dikatakan anak itu merdeka, dia harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dalam dirinya. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Ini bagaimana berhubungan dengan disiplin. Sekarang kita akan pikir dulu bagaimana disiplin itu bisa diterapkan, bagaimana disiplin bisa ditegakkan. Dari mana? Kenapa orang itu bisa disiplin? Pembiasaan dimulai dari diri sendiri. Ada motivasi dalam dirinya, benar. Kalau tidak ada motivasi dalam dirinya, itu dibutuhkan orang lain untuk memberikan motivasi tersebut. Nanti motivasi dari luar. Nah, lanjut. Tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa sendiri atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan harga. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, yang kita maksud dengan disiplin positif di sini adalah bagaimana kita memberikan, mensosialisasikan, mengajar kepada anak-anak kita agar kedisiplinan, kah itu atau peraturan, kah itu atau tata tertib, kah itu atau keyakinan, kah itu namanya, atau kesepakatan, kah itu namanya, itu muncul dalam diri anak itu. Bukan karena dipaksa, bukan karena dia harus mengikuti rule itu, tidak, tetapi memang dari dirinya ternyata menjaga kebersihan itu penting. Dari mana menanamkan kebersihan itu penting? Itu yang kita bagaimana kita menanamkan setiap diri orang. Kadang udah kok, ke diri kita sendiri aja lah. Sudah merasa diri disiplin dengan kebersihan itu. Nah, itu dia sebelum kita mempengaruhi orang lain, kita pengaruhi diri kita sendiri dulu. Motivasi internal itu sebagai pendidik di sini. Kita yang akan menghadapi anak-anak nanti. Tentu kita sendiri dulu harus benahi diri kita dulu. Disiplin, kita ambil disiplin satu aja, kebersihan. Kalau misalkan lewat aja, nampak sampah misalkan, kita masih lewat cuek aja, artinya kelihatan matanya tadi sampah di mana. Tapi pas kita lewat cuekin aja, artinya disiplin kita masih tetap kebersihan, masih kurang. Artinya belum muncul dalam diri kita dari intrinsik dan diri kita kebersihan itu penting. Belum kita ke sana. Nah, tapi kalau tidak hanya pengalaman pribadi saja. Kita di mobil atau di kendaraan, kita bawa kendaraan plastik sampah. Sudah itu kita sudah selesai makanan kita, atau sudah kita milih nyimpan sampah tadi, atau kita lewat angin di jalanan. Itu kita bisa lihat bagaimana harapan orang itu kebersihan dan jaga lingkungan. Dia pikirkan egois sendiri, itu sampai dengan saya bawa yang lain. Nah, itu pribadi saya ada sendiri mengambil orang seperti itu tidak memiliki disiplin pribadi terhadap kebersihan. Artinya dia memang orang tersebut memang belum paksa dengan demikian. Gimana? Ya kita menyadarkan, memberikan arahan untuk orang tersebut tidak terpengaruh dengan hukuman atau hadiah. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul? Betul ya. Setiap kita lah setiap manusia, motivasi yang bertindak itu pertama dia menghindari tidak nyaman. Dari mana tidak nyamannya? Dari hukuman, sanksi atau hal-hal yang lain. Makanya setiap peraturan itu dibuat kalau tidak perlu ini dampaknya, tidak perlu ini dampaknya. Nah, seperti itu. Ini motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita lihat misalkan ini biasanya anak-anak di poin-poin yang sudah di kelas, ya. Dapat poin hari ini, itu anak semangat sekali melakukan yang diperintahkan. Bagaimana budaya di kelas itu harus bagaimana? Anak semangat melaksanakan. Kenapa? Motivasinya ini mendapat penghargaan. Yang ketiga,
terakhir. Jadi nggak dikasih imbalan, nggak dikasih penghargaan, tapi dia melakukan hal itu. Nah, itu yang seharusnya yang murid kita inginkan, namanya merdeka, mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oke, lanjut. Ya, sekarang nilai intrinsik yang dari dalam tadi. Bila di sekolah Anda, ini coba kami mengajar saudara-saudara juga, tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajari murid Anda? Coba jelaskan alasan Anda. Nah, ini pertanyaan tentang memunculkan nilai intrinsik dalam diri kita. Kasusnya sama seperti tadi motivasi diri manusia. Kalau kita lihat tadi anak-anak murid kita yang memiliki motivasi yang 1, 2, atau 3 tadi, sekarang kita refleksi diri kita sendiri. Kita ini yang mana ya? Apakah kita masuk kategori orang yang dalam tepat waktu di sekolah karena jangan nanti dapat hukuman dalam terlambat, atau nanti biar dapat dipuji, biar dapat dipuji pas sekolah, saya dapat guru disiplin, atau ada hal lain yang memang ada motivasi dalam dirinya, saya bertanggung jawab, saya harus ada itu karena menurut saya demikian. Oke, silakan siapa saudara untuk menanggapi dari nilai intrinsik pribadi, nilai positif di diri kita. Silakan. Oke, supaya dulu itu Ustazah Miki ya. Nah, Ustazah Miki, gimana pendapatnya? Ya, ini yang mana? Apakah Anda akan datang tepat waktu meski tidak dipuji, tidak dihukum? Apakah masih tetap datang tepat waktu juga atau tidak? Pilihannya iya atau tidak? Terus kenapa pilihannya iya tadi? Kenapa tidak? Kalau untuk diri pribadi saya, terkadang iya dan terkadang tidak. Kalau iya, terkadang buru-buru karena takut terlalu absen. Kalau tidak ya, terkadang ada panggilan dari hati sendiri untuk datang tepat waktu, bukan karena ujian, bukan karena absen. Terkadang mungkin itu saja dari Vivi. Terima kasih. Oke, syukur, terima kasih Ustazah Miki sudah muncul ya. Jadi itu mungkin mewakili teman-teman yang lain, karena ini memang sudah menjadikan eksperimen sosial, karena memang penelitian ini sudah panjang ya. Memang pribadi setiap orang yang punya kerja dan sebagainya, ini ada ya, realita dan kenyataan. Tinggal lagi itu bagaimana paradigma itu mau dipertahankan atau dirubah. Itu tadi karena paradigma perubahan yang tadi. Karena kenapa? Konsekuensi dari hal yang ini tadi ada dampaknya. Oh, saya datang tepat waktu karena biar dapat ujian. Artinya motivasi kadang tidak ditempuh lagi yang memuji dia akan baik. Dia kembali ke asal awalnya. Gitu juga yang ditemui oleh orang-orang waktu zaman Nabi dulu. Yang disebut dengan orang
memiliki tanggung jawab. Kita disiplin dalam mendidik, dan bagaimana disiplin kita baru kita bisa mendisiplin orang lain. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Sudah pasti orang ingin bagaimana dia bertahan hidup, terutama untuk memenuhi ini apa namanya, lambung ini, agar dia bisa makan tiap hari, ada yang dia konsumsinya. Itulah namanya kebutuhan dasar manusia. Dengan motivasi kebutuhan ini, manusia melakukan semua cara, baik buruk atau tidak baik. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan yang kedua. Jadi setiap orang, setiap manusia tersebut, dia ingin merasa ingin diterima oleh orang lain, ingin disayang oleh orang lain, ingin kita bisa dibutuhkan. Artinya bahwa dirinya itu ada sesuatu hal yang ingin diterima dari orang lain. Ini yang kebutuhan yang kedua. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ini biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki karakter yang ingin tampil terbaik. Nah, selalu ingin tampil yang terbaik. Jadi itu artinya dia memiliki kebutuhan penguasaan yang lebih dominan dibandingkan kebutuhan yang lain. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Orang tipe seperti ini, dia lebih banyak menempatkan dirinya itu apa yang mau saya suka saya perbuat. Nah, tipe orang seperti ini biasanya dia membutuhkan kebebasan dirinya. Saya tidak mau dipukul, saya tidak mau, saya mau bebas. Dia bebas berbuat apa saja. Kemudian yang kebutuhan terakhir, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Artinya di mana saja dia berada, di mana saja apa yang dia lakukan, dia harus motivasi bahwa ini adalah kesenangan saya. Kalau dia tidak senang, dia tidak akan masuk ke dalam wilayah itu. Dia tidak akan terima sesuatu hal yang tidak dia terima. Jadi ini yang 5 kebutuhan manusia. Kalau pertama itu yang kedua, cinta, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Artinya adalah nilai-nilai yang sama setiap orang dimanapun saja memiliki konsep bahwa ini harus diterapkan. Ini memiliki nilai baik. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita tahu, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai yang berada di profil pelajar Pancasila. Nilai yang budi, moral, intelligence, empati. Empati artinya merasakan apa yang orang rasa, atau empati. Kemudian suara hati. Kemudian ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan disiplin. Kemudian sikap pelit, integritas. Integritasnya artinya kejujuran, ya kejujuran. Kemudian menghargai, antusias, dia tidak empati tapi dia antusias. Kemudian ada keinginan tahuan, bukan cuek, tapi dia ada merasa ingin tahu. Kemudian kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini semuanya minimal ada 1 atau beberapa buah nilai yang diterapkan dalam melakukan budaya positif di sekolah. Oke, lanjut. Keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian keyakinan kelas. Tapi sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, ini materinya baru lagi, masih baru budaya positif tadi. Kira-kira Ustaz ada yang mau ditanggapi tentang
keyakinan kah atau aturan kah? Sepakatan. Jadi ada pilihan kesepakatan, keyakinan sama aturan. Mana yang lebih menimbulkan intrinsik budaya dari diri anaknya? Keyakinan, kesepakatan atau aturan? Menurut kalau Sazaulia, kesepakatan. Kalau menurut Ustazah Kesha, keyakinan. Kalau Ustaz Angga, kesepakatan. Kalau satu lagi lah, Ustazah kita, kesepakatan. Jadi keyakinan. Oke, jadi kesepakatan atau keyakinan bedanya apa? Sepakat dan yakin. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif tadi, sama-sama apa kesepakatan kita pakai keyakinan? Nah, kalau kesepakatan, masalahnya seperti tadi, ada aturan, ada orang melihat dia sepakat. Tidak ada orang lagi, tidak ada aturan lagi, dia buang pada saat jalan. Kalau keyakinan mau di mana, ada dilihat kah, ada diperhatikan kah, dia akan merasa dirinya yakin ini hal baik, ini nilai positif, inilah nilai-nilai kebaikan. Jadi tidak ada dituntut, dia merasa tidak dikontrol, diri dia merasa merdeka, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Oh, ini kesepakatan kita kemarin apa? Coba apa kesepakatan kemarin? Nah, gitu. Sepakat kemarin, kita kesepakatan apa? Lah, kita sepakat, kita sepakat. Kalau sepakat gimana? Kalau sepakat namanya deal or no deal. Sepakat dan tidak sepakat. Itu konsekuensinya kalau kita milih sepakat, kesepakatan kelas. Iya, sama-sama, tapi saya pribadi nggak setuju gitu. Tapi kalau keyakinan, setiap orang harus yakin sepakat bahwa ini benar-benar nilai baik yang harus diterapkan. Artinya dari insting dirinya sendiri, keyakinan. Jadi bahasa itu harus kita perbaiki. Nah, jadi mulai dari sekarang atau kedepannya mulai direvisi sudah nanti bahwa ada kalau kita buat arti kelas, peraturan kelas, itu tidak ganti menjadi keyakinan kelas, ya. Jadi ini langsung untuk ke depannya bahwa setiap kelas harus memiliki namanya keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah bagaimana membuat keyakinan kelas bersama anak. Jadi itu bersama, jangan buat sendiri. Jangan buat keyakinan kelas itu dari gurunya langsung. Ini langsung anak masuk seperti kemarin ya. Ditempel langsung nih peraturannya. Tapi anak-anak tinggal baca aja, udah baca peraturannya. Itu sama seperti hari kita di Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi itu ternyata tidak baik. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bersama anak-anak dulu sama-sama inilah. Yuk anak-anak, kita hari ini kita buat keyakinan kelas. Artinya yang ada di sini mereka merasa yakin bahwa yang kita buat daftar nanti, yang nilai baik ini nanti sama-sama kita jalankan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Oke, langsung praktek aja ya. Setiap saja kita langsung buat keyakinan di sekolah kita. Apa saja sih yang harus kita terapkan keyakinan di sekolah kita ini? Langsung kita sampaikan. Siap dulu pertama. Satu orang satu aja. Oke. Datang tepat waktu, sepakat? Sepakat ya. Datang tepat waktu artinya yakin dari diri kita tuh waktu kita datang terlambat, waktu kita harus datang tepat waktu. Keyakinan itu muncul dari bukan sepakatan kita tidak, tapi memang keyakinan kita. Ada yang tidak yakin dengan nilai ini, merasa nilai ini salah. Jangan usah kalau salah, ada tidak? Boleh ya keterangannya. Siapa bilang tepat waktu itu tidak baik? Kita balik garis bawahi langkah nilai baik itu ya, nilai baik. Berarti kalau tepat waktu itu nilai apa yang ada di nilai tepat waktu itu? Bagus, disiplin. Berarti nilai disiplin yang kita angkat bersama di sini dengan menerapkan datang tepat waktu. Selanjutnya silakan. Ya silakan. Menjaga kebersihan selama di sekolah. Ya, bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Nilai kebaikan apa yang terkandung dalam menjaga kebersihan? Tanggung jawab bisa ya, tanggung jawab. Apa lagi? Kesehatan.
menjelaskan kenapa ini. Jadi bukan hanya ikuti, B, C ikuti, tapi sama-sama kita pikirkan. Satu lagi aja lah. Sepakatan keyakinan ketiga. Satu lagi. Bersih, tepat waktu. Ya. Menjaga kerapian. Nah, sudah ambil barang, maka tempatnya lah lagi. Nah, jadi itu namanya kalau menjaga kerapian, artinya itu nilai apa yang disebut? Yang terkandung dalam nilai kerapian tadi. Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab belum masuk lagi. Disiplin, apa lagi? Nilai lagi. Ya, jadi kerapian itu masuk nilai juga ya. Kerapian tertiba itu masuk nilai juga. Oke. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar. Nah, jadi diskusi sama kita tulis di sini. Ini sudah. Ini yang sudah. Oke, kita langsung tulis. Ini rumus aplikasinya. Pertama tadi datang tepat waktu. 2, menjaga kebersihan. 3, menjaga kerapian. Jadi, menjaga kerapian. Nah, setelah dituliskan dan anak-anak semuanya sepakat melihat dan meyakini bahwa ini nilai-nilai baik yang harus ada dalam diri anak. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Nah, jangan itu positif, ini positif atau negatif? Negatif kata jangannya ya. Jangan, tidak, itu tidak, jangan. Nah, itu tuh negatif. Dirubah menjadi berjalanlah di kelas. Jadi bukan jangan berlari. Jangan berlari itu dirubah berjalanlah di kelas. Ditulis di sini, kata-kata di sini usahakan semuanya positif. Menurut ini sudah positif semua. Sudah positif semua di sini. Nah, itu sudah ini bisa kita pakai. Ini bisa kita pakai. Tapi kalau nanti di sini ada nomor 4 misalkan tidak ribut misalnya. Ini misalnya ya, tidak ribut di kelas. Nih, keyakinan yang keempat. Kira-kira ini apa kita ganti? Tidak ribut. Nah, betul. Kalau yang positif kita ubah apa? Menjaga ketertiban ya. Menjaga ketertiban di kelas. Menjaga ketertiban selama di kelas. Nah, jadi ini kita ganti menjaga ketertiban. Ini diganti menjadi menjaga ketertiban. Nah, ini. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebaikan. Tadi sudah ada ya. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, bisa didasarkan pada satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Tadi kita tulis, ini disiplin, ini untuk kesehatan, kebersihan, ini kerapian, ini untuk ketertiban. Dituliskan. Ini anak-anak, oh ini nilai yang harus saya tanam dalam diri saya. Gitu. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nah, jangan terlalu banyak. Jadi agar mudah diingat. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan mendatangi guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Ya, tadi. Nah, diharapkan nanti setelah ini silakan kita semuanya membuat keyakinan untuk anak ini masing-masing. Selanjutnya. Nah, ini langsung keluar. Nah, ini aturan tadi ini disembunyikan dulu ya aturan tadi. Yang langsung muncul ya. Oke, keyakinan kelas tadi hari waktu disiplin, nilainya disiplin, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, nilai kebersihan, mengerjakan tugas tepat waktu, tanggung jawab, memberi salam kepada guru, itu rasa hormat ini contoh, ya contoh. Ini aturan tadi kita
teman-teman, ayo ikuti apa yang Simon bilang. Mari kita konsentrasikan kembali pikiran kita. Nah, konsentrasi dimulai. Oke, saudara-saudara silakan berdiri dulu. Boleh. Kata di sini adalah Simon bilang ya. Simon bilang itu artinya ikuti apa yang Ustaz sampaikan. Misalkan angkat tangan, ya. Tapi Simon bilang yang mau yang diikuti hanya kata-kata Simon bilang saja. Selain Simon bilang tidak boleh, ini mengikuti konsentrasi. Oke, kalau kita konsentrasi, konsentrasi. Oke, boleh tepuk tangannya biar pada mulai. Konsentrasi dimulai. Pak, konsentrasi. Oke, siap. Lihat kanan. Satu. Halo, boy. Duduk. Oke, belum konsentrasi sudah ini ya. Belum masuk. Peraturannya apa? Simon bilang ya, konsentrasi. Jadi setiap pendengar Simon bilang baru kita mengikuti. Kalau Simon tidak bilang, jangan mengikuti. Oke, kita mulai. Apa ya? Lihat kanan. Simon bilang lihat kiri. Simon bilang lihat kanan. Simon bilang duduk. Berdiri. Simon bilang berdiri. Duduk. Simon bilang duduk. Simon bilang tepuk tangan. Simon bilang berhenti. Ya, belum berhenti lagi. Sampai berhenti. Simon bilang angkat tangan. Ya, tangan aja. Goyangkan. Oke. Satu lagi. Simon bilang goyangkan tangannya. Simon bilang berhenti. Simon bilang turunkan. Simon bilang berdiri. Duduk. Simon bilang duduk. Oke, Simon bilang tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, jadi salah satu untuk biar respect lagi pikiran kita, konsentrasi lagi sampai di sini. Kan masih banyak nih, masih setengah nih kita di bawah. Karena waktu kita 1 jam ini kita akan langsung dibalaskan langsung. Kemudian kita lanjutkan. Boleh langsung dimakan ya, sambil nyantai aja. Oke, nah kita masuk ke pembahasan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke, kita sampai ke sini dulu. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid agar dia memperbaiki kesalahan. Betul? Artinya ada murid bersalah, melakukan kesalahan. Nah, kita lakukan restitusi namanya. Bagaimana restitusi? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya kita yang mencari solusi, tapi murid juga diajak mencari solusi untuk masalah mereka yang kuat. Jadi anak ini mencari mikir dulu gitu kan, tentang masalah ini yang berbuat dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut jelasan dosen 96. Nah, dari restitusi ini sudah dapat gambaran belum, saudara? Artinya restitusi ini adalah kalau misalnya ketemu anak yang bermasalah, kita lakukan kepada anak itu, kita ajak dia bicara dulu. Kita cari solusi dulu dengan bersama anak tadi, dan kira-kira ke depannya tadi berpikir bagaimana dampak ini yang lakukan terhadap orang yang lain ini sudah dia ganggu misalnya. Kita ajak anak tadi, hasil yang kerjakan tadi itu bagaimana dampaknya dengan anak orang lain, dan sama-sama kita ajak anak itu berpikir memperbaiki kesalahan itu bagaimana. Nah, itu namanya restitusi.
guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Nah, ini kita masih beberapa yang Anda lihat, kita di sini masih menerapkan yang hukuman di sini ini yang berupa kata verbal dan fisik gitu ya. Kalau pribadi saja lah, pengalaman dari mulai dari guru itu memang ini mulai terapkan sekali. Tidak yang namanya rotan itu tidak jaga di tangan, pasti pegang terus semangat. Mulai dari waktu mulai itu sekarang sudah mulai 5 tahun belakang itu sudah tidak lagi kayak megang rotan. Bahkan untuk menyegah anak dulu ini nengok lagi, mau nyegah anak dulu biar dia dulu gitu. Mana yang kira-kira mau dikerasin, mau gitu saja lagi. Coba perhatikan itu, mau memang butuh anak sesuatu yang tidak bisa diberikan arahan itu sebagainya, ya itu yang sebelum hukuman tadi, anak-anak yang diberi hukuman itu dia tidak tahu apa yang dia terima. Bisakah itu hukuman tindakan, dia disuruh melakukan apa, atau tindakan-tindakan seperti fisik atau verbal atau ungkapan pembicaraan. Oke, selanjutnya itu tentang konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi bedanya dengan restitusi dan hukuman, ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah tertulis bahkan. Nah, sanksi dibuat oleh guru dan siswa sudah mengetahui sanksinya, konsekuensinya apa. Nah, tetapi sanksi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, sudah tahu bedanya, Ustaz? Antara beda restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Nah, sekarang sebagai pendidik kita mana nih yang kita harus terapkan dari tiga ini? Kita mau menerapkan hukuman kah, atau kita mengaplikasi konsekuensi kah, atau kita mau mencoba namanya restitusi? Kita mau cari tahu restitusi, kita sambung selanjutnya. Nah, ini dia perbandingannya ya. Ini sudah di dalam tabel. Identitas gagal dan berhasil. Yang gagal itu yang hukuman. Jadi kalau kita terapkan hukuman, identitas anak itu lagi gagal. Dan kita tidak mau mengupayakan anak itu berhasil, tidak. Dia nyangkut tertinggal di posisi gagal. Kalau dia berhasil, itu ada perbedaan. Ini konsekuensi dengan restitusi, tapi lebih rekomendasi yang terakhir, yang restitusi. Apakah ini kita bisa dipakai? Bisa. Tapi ini biasanya diletak dalam kesepakatan atau peraturan biasanya. Bahkan undang-undangan itu ada pasal-pasalnya ya. Nanti digunakan biasanya di konsekuensi. Jadi kalau tidak seperti ini, nanti hasil ini. Kalau melakukan ini, kalau dalam Islam mencuri, potong tangan, ya kan? Ada konsekuensinya. Jadi kalau mau berani mencuri, tidak siap menerima konsekuensinya apa? Potong tangan. Itu kalau Islam. Nah, ternyata Islam juga menggunakan konsekuensi ini. Nah, tapi kita di pendidikan, kita di negara Pancasila, merdeka, tidak boleh namanya kekerasan, tidak boleh namanya mengangkat tinggi hak asasi manusia. Hukum Islam tidak diterima di Indonesia. Hanya sebagian wilayah di Indonesia ini menerima namanya hukum Islam. Coba kita lihat perbandingannya. Hukuman, identitas gagalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, harus diterima. Sakit, terima. Jadi seperti itu. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tapi ini sudah dia terima, artinya dia sudah siap untuk menerimanya. Kalau restitusi merupakan pilihan, bisa dia dapat hukuman itu, bisa dia tidak terima hukuman, bisa dia buat kesepakatan. Nah, itu dengan restitusi. Jadi dia mesti harus, kamu sudah ini, sudah kamu terima harus hukuman, susah, gitu. Terus gaya kita ya, gaya kita. Tidak, kita maafkan hari itu, kamu buat kesepakatan, buat nanti kita bagaimana, kesepakatan lagi, kita konsekuensinya bagaimana, itu boleh. Tapi kalau hukuman, kamu salah, udah sekarang masuk lari itu, nah gitu. Tanpa kesepakatan awal, tanpa itu anak terima hukuman, artinya anak berada dalam kondisi gagal. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, sudah pasti ya. Pasti anak itu mengingat terus tuh hukuman-hukuman yang dia terima, dari siapa memberi hukuman, siapa yang pernah
denda bagi orang yang diberi hukuman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Kalau kita lebih restitusi, tidak ada lagi masalah sudah selesai, anak juga kita semua terima. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut melakukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, terus dipantau, terus murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya ini sudah sadar, tidak mesti harus lagi kita diberikan angkutan lagi, diingatkan lagi, itu sudah yang ditulis. Berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini tadi di sekolah aja dia waktu dengan hukuman tadi, waktu di rumah udah balik lagi, tidak dia pikirkan lagi. Membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ini aturan yang biasa digunakan dalam masyarakat, KUHP dan kepolisian dan sebagainya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Artinya memang dia tidak mau lagi orang itu mencuri lagi. Memang dalam dirinya saya tidak mau mengambil barang orang lain lah gitu. Sudah dalam dirinya tidak mau lagi mencuri tadi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terus apa yang kamu yakini? Nah ini kata-kata restitusi. Oke lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini ada hubungan dengan tadi. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah arti di sini setiap kita menerima penghargaan, ternyata itu tidak sepenuhnya berdampak positif. Kita kasih penghargaan itu ternyata tidak selama berdampak positif. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa itu? Mungkin di awalnya anak tersebut termotivasi melakukan hal yang baik karena dia sudah melakukan hal baik dan penghargaan. Kalau jangka panjangnya, dia mungkin mengingat terus, oh saya harus melakukan ini biar saya dapat penghargaan. Tapi ketika pelan tidak ada lagi, dia tidak akan lagi melakukan hal baik itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tadi kadang kalau siapa memberikan penghargaan, dia akan melakukan kebaikan saja. Jika penghargaan orang yang memberikan tidak ada, dia sakit atau sudah tidak di situ lagi, dia akan balik seperti semula. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kadang dalam satu kelas dia besting gua ke teman misalnya. Teman ini dapat penghargaan dengan prestasi yang peroleh. Temannya tadi tidak dapat. Jadi merasa tersaingi, termotivasi. Terus dia mencoba lagi, ternyata memang tidak bisa dikejar temannya tadi. Memang temannya bebas lagi. Nanti sejak tidak langsung dia sudah mulai merasa dalam diri itu kompetisi itu sudah mulai ke arah yang tidak baik. Artinya sudah mulai melibat orang tua, si A, si ini, dicari kesalahan dan sebagainya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang ketepatan yang di sini maksudnya adalah pemberian hukuman itu, pemberian penghargaan. Kadang ada lebih lagi. Tapi kita lihat penghargaan satu sisi saja. Oh ternyata anak ini lebih menguasai di penghargaan atau kemampuan yang lain. Tapi yang ada pada yang ini ya gitu. Ada tidak terkonsep, tidak tercover semua penghargaan itu. Contohnya adalah kenapa di kurikulum merdeka tidak dianjurkan lagi untuk pemberian ranking di rapor. Pernah dengar ya? Di kurikulum merdeka atau Boruto sekarang? Ya dari kurikulum merdeka mulai diterapkan itu memang sekolah tidak boleh lagi namanya ranking lagi. Cuman rapor itu yang asli rapor itu kan yang aslinya itu tidak ada nama ranking. Ranking itu kita yang buat sendiri. Kita buat sendiri 1, 2, 3 sampai 1 kita yang buat sendiri. Kenapa? Karena untuk mengikuti anak tadi kalau ini tadi jual surat hadiah dan sebagainya. Jadi anak motivasi untuk belajar. Tapi kadang anak yang memang wali pintar akan memberikan dampak bagi anak yang tidak bisa mengejar anak yang pintar tadi.
pemantau dan manajer. Kita bahas lebih lanjut. Posisi kontrol penghukum. Nah, ini tadi penghukum ini tadi dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Fisik dan verbal, verbal ya, perkataan. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas nanti ya. Nah, gitu. Nah, ini tipe orang yang kalau dia orang tipe penghukum. Atau kamu selalu saja salah, kan gitu. Jadi kamu terus gitu. Jadi kata-kata yang di sini memang mengintimidasi anak, dan kamu sekarang lakukan apa yang saya suruh tadi, kerjakan, nah, gitu. Nah, itu dia tipe penghukum di sini tadi. Kemudian posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan yang awal tadi, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Artinya sini nak, kamu sekarang sudah melakukan ini kan? Kata-kata ini, bapak sangat kecewa. Jadi anak itu melakukan fungsi. Selama ini sudah menganggap kamu sudah seperti ini, ternyata kamu seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Pokoknya ada masa bersalah selama interogasi sama guru. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Diulang begitu terus sebagai anak tadi merasa dirinya memang posisi yang gagal atau yang bersalah. Kemudian tenang, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasif atau bujukan. Posisi ini dapat berdampak positif atau negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contohnya yang dikatakan oleh guru, ayo bantulah demi ibu ya. Gitu. Jadi posisinya sekarang guru tadi dengan anak tadi sebagai teman, bukan orang yang lain, bukan orang yang merasa ditakuti dan sebagainya. Atau ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ingat tidak ibu sudah baik kemarin bagaimana. Ingat tidak bapak kemarin bagaimana. Jadi anak tadi merasa ada utang budi dengan orang guru yang dia temui. Oke, selanjutnya ini pemantau. Berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan pemisahan hubungan pribadi. Artinya guru tersebut melakukan kontrol pada pemantau sebagai peraturan yang telah dibuat. Nih kita lihat, kamu melakukan yang mana? Ini salah kamu yang mana? Melanggar yang mana? Pasal mana? Keyakinan yang mana yang melanggar? Gitu. Pertanyaan yang bisa diajukan, peraturannya apa? Apa keyakinan kelas kita? Apa peraturan kelas kita? Nah, bagaimana ini? Kamu melakukan melanggar yang itu, kan? Gitu. Kita memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kita bagaimana kemudiannya? Jadi itu yang posisi orang yang memantau. Yang terakhir, posisi manajer. Nah, kalau posisi manajer ini, guru berbuat bersama murid, mengajak siswa bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer biasa saja. Yang pertama, apa yang kita yakini? Maksudnya keyakinan keras apa yang sudah kita yakini dan telah kita buat. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi sudah tahu kamu melanggar bisa datang ke waktu. Atau bagaimana kamu memperbaikinya? Depannya bagaimana? Jadi anak itu memberikan solusi sendiri. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kamu sudah perbaiki ini, terus kamu kalau melakukan itu, kamu menganggap diri kamu seperti apa? Menjadi orang lebih baik lagi, menjadi orang yang memiliki nilai tertentu, nah itu yang ditanamkan pada murid. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Apa rencana untuk memperbaiki? Jadi kita mengajak murid untuk memberikan solusi sendiri atas permasalahannya. Kemudian seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Bedanya itu tadi ya. 1, 2, 3, 4 sampai memantau, guru itu memberikan konsekuensi itu dalam satu pihak saja. Sedangkan kalau yang manajer
sampingnya lagi, maafkan saya pikir bapak ibu teman saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Atau yang terakhir, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Nah, ini mulai dari yang posisi gagal, menengah, sampai yang terbaik. Jadi posisi yang itu yang paling baik. Jadi anak-anak sudah mulai berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini ya. Jadi anak berpikir sendiri. Dibandingkan pertama, saya tidak peduli, biarlah pacak lampu kan gitu. Itu yang bagian juga bisa gagal. Yang di tengahnya, saya pikir bapak ibu teman saya, posisi teman kalau dia jadi teman tadi. Ini kalian hukum. Yang hukum. Yang kedua tadi merasa bersalah. Jadi pada dibilang merasa bersalah dia maafkan saya bu, maafkan saya Ustaz. Kalau yang nomor 3 tadi teman, yang nomor 2 itu pemantau, yang terakhir tadi manajer. Kemudian dampak pada murid. Jadi murid berkata, ini dampak murid kalau kita menerapkan 5 posisi kontrol tadi. Kontrol yang pertama, kontrol penghukum. Murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, berlaku menjadi agresif. Nah ini, jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman terus kepada anak akan merasa ya teruslah, biarlah cara hukuman terus dan apa gitu. Jadi terus diulang. Kemudian posisi merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi anak itu ya insecure dengan dirinya. Dia merasa udahlah saya ini seperti ini, saya sudah seperti ini. Kemudian yang ketiga teman. Kalau kita menilai sebagai teman, tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi anak ini antara tengah-tengah ini apa ya? Ini masalahnya, kalau ini nanti ustazahnya tidak enakan. Akhirnya saya tidak enakan. Jadi sebenarnya posisinya di tengah-tengah. Kalau teman belum ada solutif yang waktu posisi suara guru kalau di posisi sebagai teman. Perlu dibantu lagi. Nah nanti kamu seperti ini lagi ya. Jadi harus bantu di tengah ini. Kemudian sebagai pemantau, meniti perhatian pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, karena dia masih merujuk kepada aturan-aturan tadi. Yang terakhir, yaitu kalau posisi kita sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi anak diminta evaluasi. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan dunia berkualitas, jangka panjangnya bagaimana? Murid kalau dilakukan dengan sebagai penghukum, meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Artinya dia tidak akan meniru guru tersebut, tidak menjadikan dia pedoman ataupun contoh. Kemudian kalau dia sebagai pembuat masalah salah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Artinya dia akan segan dengan guru itu. Segan itu memang sesuatu hal yang dia panuti. Karena ini nanti yang saya inginkan. Kalau dia sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunianya yang berkualitas. Lebih dekat lagi karena dia menjadi teman yang guru tadi. Jadi dikit-dikit kalau ada masalah dicurhat dengan gurunya, kalau ada masalah yang jujur dengan gurunya, itu biasanya kalau posisi guru sebagai teman. Kemudian yang ketiga memantau, murid meletakkan guru peraturan dunia yang berkualitas. Artinya guru sebagai pemberi peraturan, pemberi peraturan seperti polisi. Gitu. Kalau yang terakhir manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya diri itu berharga, dirinya bisa mampu berdiri di kakinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dia mampu untuk berpikir masa depan. Nah, ini terakhir tentang segitiga restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan setiap guru dalam melaksanakan restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menaikkan keyakinan. Pertama dulu, anak-anak kita stabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan bahwa tindakan itu salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya, keyakinan ke depannya, nilai apa yang dia ingin harapkan ke depannya, dan keyakinan apa yang ingin dia pikirkan dalam untuk mendapatkan kesalahannya tadi. Lanjut, kita mulai dari stabilitas dulu. Yaitu stabilitas. Posisi di sini, tahapan pertama, mengubah identitas anak dari yang gagal, yang melakukan kesalahan tadi, karena menjadi orang yang sukses. Jadi targetnya dari yang gagal
yang dia lakukan tadi itu dengan tujuan sudah dia jelaskan, kita dengarkan sama-sama, terus kita hanya menganggap itu salah dan kamu tidak boleh mengulanginya lagi, atau sikap tadi menambah sikap baru, artinya yang lain lagi lah, jangan yang buruk terus, yang baiknya apa? Kalau ini yang buruk tidak bisa kamu ubah, tidak bisa kamu ubah dalam waktu tertentu, ya kamu tambah dan kamu terbaik. Mungkin ini yang terakhir ini yang sebagaimana kata-kata asyarul syari dalam Al-Quran itu mengatakan, tidak semua kegiatan yang salah itu dilakukan dengan dibalas dengan kesalahan. Jadi kalau kita membalas satu kejahatan dengan kejahatan juga akan timbul kejahatan yang baru. Jadi kalau setiap kejahatan atau perbuatan yang buruk yang dilakukan orang, kita balas dengan perbuatan yang baik. Itu tadi mungkin masuk di situ. Kemudian menaikkan keyakinan, ini tahapan terakhir. Setelah melakukan kegiatan 1 dan 2 tadi, sudah menstabilkan identitas, terus validasi kesalahan, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayainya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Artinya mulai nilai apa yang diinginkan oleh anak tadi. Misalkan kalau mengganggu orang, nilai apa yang seharusnya yang diinginkan dari timbal balik dari mengganggu orang lain, yaitu menghargai orang lain. Jadi kita kan menghargai orang lain itu penting. Kalau kita menyakiti orang terus, apa kita jadi teman? Nah, kita sendiri punya ini mau sebagainya. Jadi mau sendiri punya ini sebagaimana? Atau apa yang kita lakukan? Mau punya teman atau sendirian saja? Gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati ini tadi? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, mau ditanamkan cita-cita menjadi orang seperti apa dan sebagainya. Oke, mungkin inilah dari pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dari pemaparan kami ini ada beberapa poin dari mulai dari perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, terus tentang kebutuhan dasar manusia yang ingin dicintai, yang ingin kebebasan, kesenangan. Terus ada lagi tentang tadi perubahan kontrol diri, bagaimana kontrol hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan yang terakhir itu tindakan restitusi yang menerapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas anak dulu, kemudian validasi kesalahan yang dilakukan, dan terakhir adalah menunjukkan keyakinan baik yang ada di diri. Oke, kita masuk sesi selanjutnya sebelum kita tutup pada tanggapan-tanggapan. Pada saatnya dan silakan. Demikianlah penyampaian materi dari Ustadz